Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allah Ta'ala في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, ibadah Allah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Di pagi hari ini Allah senantiasa mencurahkan berbagai macam bentuk karunia, nikmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, Allah kuatkan kita melangkah ke masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, hidayah dari Allah, sesungguhnya kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita. Bersyukurlah kita kepada Allah, setiap kebaikan Allah bimbing, Allah tuntun kita. Semoga Allah terima sebagai amal terbaik, pemberat timbangan amal soleh kita. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Rasulullah SAW. Kita mengingatkan diri kita dan seluruh kaum muslimin akan keutamaan, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk wujud kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memuliakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah perintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah di akhirat nanti kita diakui oleh beliau sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk surga insyaallah bighairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pagi hari ini kita membahas hadis yang tercantum di dalam bab keterangan fi bayani kathrati turuqil khair. Begitu banyak jalan-jalan atau wasilah-wasilah kita melaksanakan kebaikan. Allah hamparkan, Allah siapkan kebaikan-kebaikan untuk kita, yang kemudian kita harus memiliki kepekaan untuk menangkap tanda-tanda bahwa Allah menghadirkan kebaikan untuk kita. Nah, inilah yang terkadang kalau ibarat HP sinyalnya kurang, kita tidak pandai menangkap
isyarat-isyarat, pesan-pesan dari Allah agar kemudian kita melakukan kebaikan. Dengan kebaikan itu kita akan memperoleh al-khairat, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari amalan yang mungkin berat, sulit, butuh pengorbanan yang besar dalam melakukan kebaikan itu. Atau mungkin juga amal-amalan kebaikan yang ringan, tidak butuh modal, tidak perlu banyak waktu, mudah diucapkan, mudah dikerjakan. Tapi terkadang kita yang enggan, tidak memiliki semangat, tidak merespon isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Allah perlihatkan kepadaku, kata Nabi, amal perbuatan umatku. Nabi perlihatkan balasan-balasan kebaikan, pahala yang Allah berikan kepada umat beliau. Bahkan kata Nabi, balasan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan Allah perlihatkan kepadaku. Begitu juga sebaliknya, ada balasan-balasan dosa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh umat Nabi, Allah perlihatkan kepada Nabi. Bagaimana mekanismenya, caranya, Allah kuasa menginstal kepada Nabi semua amal-amal umatnya. Nabi tahu itu kuasanya Allah. Makanya kemudian, jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, sebagai umat Nabi, Nabi tahu. Ilmunya Nabi itu diberikan oleh Allah. Sebagaimana di antara kita ini beda-beda tingkat pengetahuannya, kekuatan dan daya tangkap kan beda-beda. Bagaimana ada hamba yang dikehendaki oleh Allah kemudian mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia biasa, itu kuasanya Allah. Jadi amal ibadah perbuatan kita ini juga diketahui oleh Nabi atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan pahala salat hambaku yang ini Nabi tahu. Dosa yang dikerjakan oleh si fulan umat Nabi, Nabi tahu. Ini penjelasan para ulama. Tentu ilmu Nabi atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mana yang ingin ditutupi oleh Allah atas Nabi? Ya, kehendaknya Allah. Mana yang ingin dibuka ilmunya oleh Allah untuk Nabi? Ya Allah buka. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu 'anil tariq." Dan aku melihat, kata Nabi, aku mendapati dari amalan-amalan terbaik di antaranya. Jadi di antara amalan-amalan istimewa, kata Nabi, amalan ini amalan terbaik dari berbagai macam amalan yang baik. Aku dapati sebuah kebaikan yang dilakukan oleh umatku menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Ada sesuatu yang membahayakan, merugikan,
membuat orang lain kecelakaan, timbul mudarat. Kemudian ini disingkirkan, dibuang, diperbaiki. Apapun yang kemudian dilakukan tujuannya menghilangkan kemudaratan, menghilangkan keburukan, menghindari kecelakaan. Kata Nabi, itu adalah amalan, bagian dari amalan-amalan terbaik yang aku lihat pahalanya besar di sisi Allah. Siapa yang menyebutkan seperti itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah kebaikan yang relatif mudah, sederhana, gampang untuk kita lakukan, tapi pahalanya besar. Tidak diukur dari ringan, mudah, dan kecil amalan tersebut. Yang kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah balasan pahala, Allah menghargai, memberikan apresiasi kepada orang yang melakukan hal yang sederhana yang mungkin orang lain menganggapnya sepele. Di pinggir jalan ada duri, ada paku, ada sesuatu yang menghalangi jalan seseorang. Apakah itu? Mungkin dia di bawah atau di atas. Ada ranting pohon, tiba-tiba menjulur ke jalan raya. Enggak ada larangan untuk memotongnya. Hanya saja mungkin kita yang enggak, tidak mau melakukan hal yang sederhana itu. Kita tarik, kita potong, tidak menimbulkan kecelakaan. Kita lagi jalan pagi, tiba-tiba ada sekruk di jalan itu. Ini kalau kegilas motor, apa yang terjadi? Motor orang bocor. Kalau dia bocor, di mana? Tambal ban jauh, capek juga dia dorong. Mudah-mudahan nggak ada yang kena, disingkirkan, dibuang. Orang lain memuliakannya biasa. Ada sesuatu di jalan yang membahayakan, kemudian dengan ringan tangan, dengan penuh kesadaran kita buang. Apa kata Nabi? Aku melihat pahalanya amalan yang sederhana itu, amalan-amalan ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikasih pahala sekeruk. Nah, berapa sih pahalanya? Enggak. Yang dilihat adalah dampaknya, akibatnya. Kalau seandainya ada sesuatu yang membahayakan kemudian mengakibatkan kecelakaan, timbul mudarat, menghilangkan nyawa seseorang, bayangkan bagaimana pahala seseorang menyelamatkan nyawa orang lain. Besar enggak pahalanya? Jamaah, besar enggak pahala menyelamatkan nyawa orang lain? Nyawa manusia itu dihargai, dimuliakan, dipelihara oleh Allah. Hilangnya nyawa manusia tanpa hak itu lebih besar dosanya di hadapan Allah ketimbang hancurnya Ka'bah. Siapa yang menyampaikan seperti itu? Nabi. Lebih berat, lebih besar dosanya dibandingkan, lebih ringan dibandingkan hancurnya alam dunia ini. Nyawa manusia yang dihilangkan, yang direbut tanpa kebenaran, karena Allah yang menciptakan, Allah yang punya hak. Itu amalan-amalan sederhana. Dan ini juga memberikan faidah pemahaman kepada kita jamaah. Kalau perkara yang sederhana
menimbulkan kemudaratan, merugikan orang lain, Nabi perintahkan agar kita hindarkan, singkirkan, buang dia. Maka jangan menjadi penyebab kemudian orang lain menyebabkan mengalami kerugian akibat perbuatan kita. Orang lain merasakan mudarat dari perbuatan kita. Sesuatu yang ada mudaratnya kita disuruh singkirkan, kita yang kemudian melakukan tindakan, melakukan sesuatu memudaratkan orang lain. Kontradiktif. Tanpa sadar kita. Ternyata ada tindakan kita yang merugikan orang lain. Mungkin orang nggak nyeloteh, orang nggak protes, tapi kita yang harus respect jamaah. Lihat tatapan orang lain, lihat sikapnya. Ketika kita melakukan sesuatu di tempat umum yang kadang tertulis dilarang, nggak boleh, jangan, bebas. Bebas maksudnya jangan ada, bebas asap rokok, dilarang merokok di tempat umum. Udara segar hak dan milik semua orang, kita yang merusaknya. Ayo, sering nggak kita namakan begitu jamaah? Dari umat kita, usaha orang lain kan? Umat kita sendiri. Subhanallah. Jamaah, sesuatu menyingkirkan keburukan yang sederhana diberikan pahala ganjaran oleh Allah yang besar, berarti sama. Walaupun ada tindakan kita yang menurut kita biasa, kita sepelekan, tapi dampaknya merugikan orang lain, dan secara fitrah, naluri, aturan, kebiasaan pun sudah dipastikan dianggap merugikan orang lain. Tapi karena dia dianggap kebiasaan, dosanya jangan dianggap enteng. Ya. Saya sering melihat sebagai bahan pelajaran renungan di tempat umum tertulis dilarang merokok, tapi kita dengan mudah ngambil batangan rokok kita, mencekrek, menebar asapnya yang tidak diinginkan oleh orang di samping kanan kiri kita, padahal tertulis tuh. Ini bukan adab yang diajarkan Nabi kita. Bukan seperti itu. La darara wa la dirar. Jangan memudaratkan dirimu sendiri, jangan memudaratkan orang lain. Kalau engkau tidak peduli dengan dirimu, tapi lihat ada hak orang lain yang kita jadi contoh. Ya, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Begitu juga dosa, keburukan, jangan sepelekan. Ada orang yang masuk surga hanya sebab memberikan minum seekor anjing. Hati-hati, ini isyarat. Jangan-jangan nanti ada orang yang masuk neraka gara-gara dia memudaratkan, menyakiti orang lain karena sebab asap rokoknya. Bisa saja. Loh iya, ya kan kita nggak boleh meremehkan kebaikan, begitu juga dosa. Nggak boleh. Sampah, ini sampah. Ada orang
malam-malam dia buang sampah di jalan raya, buang sampah di jalan raya. Hak semua orang untuk mendapatkan jalan yang nyaman, jalan yang selamat, tidak menimbulkan kecelakaan. Dia buang sampah, sampahnya bukan satu kresek lagi, satu karung. Di dalam karungnya macam-macam isinya. Kegilaslah itu sampah. Sampahnya kemudian bertebaran di jalan raya. Pengguna jalan raya kepleset, meninggal. Siapa yang berdosa? Dibuang bukan pada tempatnya. Bahkan ada aturan, ada ancamannya. Membuang sampah sembarangan. Ada perdanya, peraturan daerah, ya, pasal ini. Kalau membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, merugikan orang lain, ada tuntutannya. Tapi tanpa rasa khawatir, tanpa ada rasa kepedulian, orang buang sampah sembarangan. Nggak boleh, jemaah. Nggak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, perkara-perkara sederhana, walaupun ini mungkin bukan sederhana, yang kadang kita anggap sederhana, biasa, harus menjadi kepedulian. Nah, ini diantara faidah jemaah yang kita dapati dalam hadis ini. Nabi menyebutkan wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Aku mendapati di antara amalan istimewa, di antara amalan terbaik yang pahalanya besar di sisi Allah yang dilakukan oleh umatku, kata Nabi, dia menyingkirkan sesuatu hal yang berbahaya di jalan raya. Jadi jangan kita menjadi orang yang menimbulkan, mengakibatkan terjadinya keburukan, kecelakaan, kemudaratan di tempat umum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda beliau, wa wajadtu fi masawi a'mali an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfanu, rawahu Muslim. Dan aku mendapati di antara perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh umatku, kata beliau, an-nukha'atu, berludah takunu fil masjid, di masjid. Nakha'ah itu, kalau kita lihat penjelasan para ulama, an-nakha' adalah ludahan. Kalau kita batu, dan ada dahaknya, bukan ludah biasa. An-nakha' itu dahak. Orang sembarangan membuang an-nakha'. Kalau di sini disebutlah Nabi di masjid. Karena di zaman Nabi kan masjid tidak bangunannya seperti bangunan masjid kita hari ini, keramik, marmer, dan karpet yang empuk. Dulu lantainya tanah biasa. Masjid di zaman Nabi lantainya tanah biasa. Nah, kemudian Nabi bilang, di antara dosa-dosa yang besar adalah ketika seseorang membuang ludahnya di masjid, dahaknya di medan, tidak dibersihkan. Ini ada kaitannya dengan, tidak salah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang disebutkan oleh Nabi di antara tempat-tempat yang paling disenangi, yang dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Hanya masjid kemudian
memiliki kedudukan, keistimewaan, harus dimuliakan. Nah, itu kata Nabi, kalau ada yang mengotori masjid, di zaman Nabi itu lantainya lantai tanah, kemudian kalau ada kotoran tidak diuruk, tutupan itu tidak dibersihkan, tidak dibuang. Tudupan, kalau bahasa hadisnya tudupan. Dafan itu kan mayit kalau dimakamkan, dikuburkan disebut apa? Ad-dafnu. Jadi makamkan. Bahasa kasarnya diuruk. Kotoran yang di masjid tidak dibersihkan. Cuma diambilkan sesuatu kemudian ditutup atau dihilangkan. Ini isyarat jemaah sekalian Allah muliakan bahwa Nabi mentahdzir, memberikan peringatan bahwa jangan ada sesuatu yang merugikan orang lain, merugikan jamaah, orang yang beribadah di masjid, apapun bentuknya. Ada yang merugikan karena masjid tempat seseorang meraih dan menemukan al-itminan, tenang. Itu harus tenang. Orang yang datang ke masjid harus menciptakan dan menghadirkan semangat menenangkan, bukan membuat gaduh. Tidak buat gaduh di masjid. Maka dalam adab-adab sholat pun kita diajarkan jemaah adab sholat. Apa hukum memakan bawang, bosol, bawang putih, bawang merah? Halal, ainnya, zatnya halal. Tapi kalau mendekati waktu sholat, yukroh, dimakruhkan. Kenapa? Karena nanti bisa baunya menyebabkan orang lain merasa terganggu. Itu makanan, padahal boleh kita makan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang ada kelompok yang mengharamkannya, kemudian ada yang memakruhkannya. Bahkan coba cek hukum yang paling rendah adalah dia makruh. Yukra. Apa Pak? Ada kelompok mengharamkannya, kemudian ada yang memakruhkannya. Tidak disebutkanlah halal, itu nggak ada. Paling rendah adalah makruh. Makruh itu kalau dikerjakan ya nggak disenangi, tapi nggak berdosa. Nah, kalau kemudian sesuatu yang paling ringan, paling rendah hukumnya adalah makruh, kemudian menimbulkan kemudaratan, nggak boleh. Sesuatu yang halal saja, bawang putih, bawang merah, ya halal, tapi jangan konsumsi mendekati waktu sholat. Kalau baunya merugikan orang lain. Begitulah syariat ini memberikan aturan. Jangan sampai ada orang yang ingin khusyuk dalam sholat, ya, ingin khusyuk, tadarruk, ibadahnya dahsyati, tapi karena sesuatu yang timbul dari orang lain, kemudian mengurangi kekhusyukannya. Hari Jumat jemaah, hari Jumat salah satu yang disunahkan apa? Mandi, betul nggak? Nah, sunnah tuh mandi Jumat. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat disunahkan mandi.
Kapan waktunya? Kalau kita buka penjelasan para ulama, boleh mulai setelah sholat subuh sudah boleh. Setelah sholat subuh kok hari Jumat ya. Mandi sholat sunnah, ya, mandi sunnah Jumat. Atau menjelang kita akan berangkat melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau kita lihat sababul wurudnya, penyebab kenapa Nabi mengkhususkan hari Jumat sunnah untuk mandi, apa sebabnya? Karena ini adalah muktamar kaum muslimin, pertemuan besar kaum muslimin, pertemuan mingguan setiap hari Jumat. Ibadah di mana kita ingin khusyuk, hari yang paling mulia, salat berjamaah yang diwajibkan fardu ain bagi laki-laki datang untuk salat berjamaah salat Jumat. Maka kemudian dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Kemudian di antara orang Arab Badui ada yang kebiasaannya itu bisa dia tidak mandi walaupun 1 pekan. 1 minggu nggak mandi nggak apa-apa. Pernah terjadi. Kemudian di hari Jumat ada orang yang mengeluh di kalangan para sahabat bahwa ada orang yang di sampingnya ini mengeluarkan bau badan tidak sedap. Bukan karena penyakitnya, mohon maaf, bukan karena sesuatu yang tidak bisa dia hilangkan, tapi karena ulahnya sendiri. Jadi ini ada orang yang ternyata di cross check 1 minggu nggak mandi. Gimana Pak kalau 1 minggu nggak mandi? Datang sholat Jumat bersama kaum muslimin. Zaman dulu nggak ada AC. Kemudian cuaca di sana kan ekstrim. Kalau panas. Gimana kalau berkumpul terus berkeringat, menimbulkan bau yang tidak sedap karena beberapa hari tidak mandi. Itulah kemudian menjadi sebab urutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan kaum muslimin. Ini Arab Badui yang jauh tinggalnya dari Masjid Nabawi, yang mungkin di antara mereka ada yang kekurangan air, tapi usahakan setiap 1 pekan itu udah pasti mandi. Harus mandi, terutama di hari Jumat agar datang ke masjid salat Jumat bersama kaum muslimin tidak merugikan. Bayangkan. Ternyata kalau kita runut sebabul wurud, sebabnya dianjurkan, disunahkan itu untuk menjaga kenyamanan, ketenangan, kekhusyuan kaum muslimin untuk beribadah. Jangan menjadi penyebab justru kita tidak menghadirkan kaum muslimin melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan nyaman. Ada poin penting ini jemaah. Dan insya Allah dari isyarat-isyarat ini dapat dipahami. Walaupun di awal saya jelaskan. Bawang putih, bawang merah yang halal jangan dimakan, jangan dikonsumsi ketika mau sholat. Apalagi sesuatu yang kita makan apa diminum apa dihisap. Sebelum mau sholat jangan. Ustaz pernah ngalami, ya. Disitulah saya Allahu Akbar. Inilah kemudian yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, sampai melarang memakan bawang putih, bawang merah sebelum sholat. Ketika mau sholat, ya Rabbi, saya terganggu.
Ya bukan kita saja, orang lain pun mengalami itu. Jamaah, ini nasihat untuk kita semua. Wa ma uridu ilal islam. Tidak mau menyinggung siapapun, tidak ingin menyakiti hati siapapun. Yang kita inginkan kebaikan. Jangan karena sebab kita merugikan orang lain, kelak di akhirat menjadi sebab jamaah kita terhalang mendapatkan rahmat Allah. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, lakukan, kerjakan. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng keburukan yang kita lakukan karena dianggap biasa. Jadi ini poin, jadi faedah yang disebutkan oleh para ulama, tentunya jabarannya dari kita. Faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, begitu juga dosa, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Karena kebaikan walaupun hanya menyingkirkan batu kerikil di jalan raya menyebabkan seseorang mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Begitu juga keburukan, dosa yang dianggap remeh, dianggap enteng bisa saja menjadi penyebab seseorang nanti akan terjebak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena waktunya, silakan kami berikan kesempatan waktu untuk jamaah, mungkin ada hal yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Bersendawa. Ya. Inna shalah. Ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada sesuatu yang disenangi. Nanti masuk ke jawaban tadi, Pak. Sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang menguap. Menguap. Asyad. Fa inna dzalika minasyaitan. Kalau kita bisa tahan, tahan. Kecuali kalau karena ngantuk, gimana ngantuk, Pak? Ya, karena ngantuk menguap, tapi urusan tahan. Kalaupun kita harus menguap, tidak boleh uap, mohon maaf, kayak kuda Nil. Tahu kuda Nil? Kuda Nil kalau ngangap, itu bukan adab. Tahan. Kalau tidak bisa kita tahan, memang harus menguap, tutup menggunakan tangan. Adab menggunakan tangan, tutup dengan tangan kiri, tangan terbalik. Itu adabnya. Ya, itu yang dibenci. Dan yang disenangi adalah bersin. Bersin disenangi. Kenapa? Karena menjadi penyebab seseorang mendapatkan pahala. Bacanya apa? Alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Ya. Kemudian dijawab lagi, yahdikallah wa yuslihu ba'dakum. Dapat pahala. Ya. Tapi jangan kemudian sengaja bersin karena penyakit umpamanya. Ya jangan, harus dijaga. Termasuk adalah tadi seseorang ya. Nah, kalau indah salat, tentu apapun yang kita lakukan yang di luar gerakan salat maka dilarang. Ya. Termasuk adalah tadi harus ditahan, sama dengan menguap tadi harus ditahan. Kalaupun harus menguap atau tadi sendawa, maka jangan seolah-olah kita mengeksplor sendawa kita dengan suara yang besar. Enggak. Kalau dilihat dalam adab, itu bukan adab orang-orang beriman. Usahakan ditahan, termasuk ketika selesai makan, bukannya salat saja, Pak. Ya, bukan hanya selesai
atau ketika sholat saja, bahkan ketika selesai makan. Ya, kan kita kalau habis makan kenyang. Kalau kenyang bawaannya apa? Apa bahasanya? Bawaannya seperti itu. Tahan. Dilarang. Larangannya karahiyah. Larangannya itu karahiyah. Dimakruhkan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dimakruhkan? Kita selesai makan kemudian eh, dengan suara yang kencang kita nggak tahan. Menunjukkan apa? Kerakusan. Tahu? Itu menunjukkan kerakusan. Dan itu menjadi jadi budaya loh, Pak. Menjadi budaya orang Arab. Ini jadi budaya ya. Tapi budaya itu kadang dianulir oleh eh, diakomodasi oleh hukum. Makanya kemudian Nabi memakruhkannya karena itu menunjukkan berarti tadi ini makannya kayaknya berapa bakul nih. Terlalu kenyang. Sedangkan menunjukkan bahwa orang makan terlalu kenyang itu bukan adab al-akal, bukan adab makan. Dan jangan tadi sendawa di depan orang Arab. Tadi sebutkan budaya, Pak. Jangan sendawa di depan orang Arab. Kalau di budaya kita biasa. Budaya kita jangan budaya. Kita nggak biasa. Usul semakan oh, ya, dianggap biasa. Tapi orang Arab enggak. Sama seperti megang kepala. Mohon maaf, megang kepala dengan megang bokong. Kalau di kita megang kepala itu tanda tidak hormat, kurang ajar. Tapi orang Arab enggak. Biasa. Kan sehnya dipegang kepalanya, dipegang, ditarik kepala sehnya, dikecup keningnya, biasa itu. Di kita jangan megang jenggot orang, kurang ajar. Tapi kalau orang Arab pegang jenggotnya, tarik kecup kalau salah. Di mereka jangan sentuh bagian belakang bokong. Kalau kita, dari mana umpamanya? Mungkin biasa. Atau kesentuh biasa. Tapi orang Arab itu adalah, mohon maaf, penghinaan seperti kita jedotin kepalanya. Ada kisah dulu waktu kami kuliah, ada teman yang nilainya itu rosib. Maksudnya dia nggak lulus ketika diuji skripsinya. Dia nggak lulus. Dia naik ke atas meja, Pak. Ini benar. Dia naik ke atas meja, dia pegang jenggot dosennya itu, dia kecup. Dosennya diam. Antara aja, udah kamu lulus deh. Bayangkan. Dia tarik jenggot dosennya, dia kecup keningnya, dilulusin. Yang tadinya nggak lulus. Kalau kita mah tadi nggak lulus. Kurang ajar kan? Nggak, ini budaya kan? Nah, artinya Pak, tadi terkait sendawa tadi, apalagi dalam sholat, tahan dia, yukrah, dimakruhkan. Bahkan ketika selesai makan pun kita udah kenyang begitu, itu pun yukrah, dimakruhkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin terkait tema atau di luar tema, silakan. Masih ada waktu, Ustaz? Berapa menit lagi? Ya, masih ada pertanyaan. Ya. Salam. Ya. Ya. Hmm.
Ya. Baik. Ya. Agak tinggi, agak kencang suaranya sehingga mengganggu jamaah di samping kanan kirinya. Ya. Baik. Barakallahu fina fikum ajma'in. Kalau dari segi hukum, ada sholat yang memang dijaharkan, suara keras. Ada sholat yang disirkan, suara pelan, sir. Ya, tentu kita sudah tahu sholat yang jahar maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar disirkan. Kenapa disirkan? Kalau kita melihat awal perintah sholat itu, kenapa zuhur dan asar sir tidak dikencangkan suaranya? Karena saat awal perintah sholat dulu para sahabat sholat dan waktu itu orang-orang musyrikin, mereka menghalangi, melarang kaum muslimin melaksanakan sholat. Sedangkan ada perintah sholat. Maka kemudian ketika mereka siang hari beraktivitas, disyariatkan sir sholatnya agar tidak kedengaran. Tidak kedengaran, tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Adapun kalau udah maghrib, mereka sudah berhenti tuh keliaran kemana-mana. Apalagi isya malam, mereka udah tidur. Jadi mau ngencangkin suara pun nggak masalah. Juga subuh, mereka belum bangun, kencangkan suara nggak masalah. Nah, jadi kalau kita melihat dari hukum ya, ada sholat yang dijaharkan, ada sholat yang disirkan. Nah, lalu gimana ini? Ada jamaah, sebenarnya dia bukan jahar, dia berusaha untuk sir. Ya. Sholat sunnah sendirian, kencang suaranya. Atau ketika sholat sir berjamaah, dia membaca Al-Fatihah padahal imam sudah baca. Dan dia membacanya dengan suara agak keras dan mengganggu, tanda kutip mengganggu jamaah yang lain. Jadi kenapa hukum itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan? Tentu di antara tujuannya adalah tidak merugikan, tidak memudaratkan, tidak merusak kekhusyuan tadarruk jamaah yang lain. Sedangkan tujuan ibadah kita adalah ingin mendapatkan pahala, meraih redha Allah, melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kemudian ada perkara yang menyebabkan kurangnya pahala kita. Kenapa? Tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam hal ini jamaah, ketika sholat sir seperti zuhur dan asar, ya kita sirkan suara kita. Ustadz, kalau sir dalam hati, kadang merasa enggak pas membaca Al-Fatihahnya. Tapi kalau baca agak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu merasa yakin bahwa sudah membaca Al-Fatihah. Ini waswas syaitan, jemaah. Biasanya itu adalah waswasatus syaitan. Setan yang membuat kita was-was. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi fikihnya, di salat sir tersebut, ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, maka include di situ bahwa kita sudah membaca. Kalaupunlah kemudian saya ingin membaca Ustaz karena pakai pendapat bahwa
makmum juga membaca Al-Fatihah, silahkan baca. Tapi jangan terlalu meninggikan suara sehingga jamaah yang di samping kanan kiri kita juga tidak khusyuk, padahal tujuan kita juga khusyuk. Kemudian kalau Anda bisikan dalam hati bahwa saya merasa tidak puas, tidak sempurna ibadah salat saya kalau enggak secara jelas membaca Al-Fatihah. Nah, itu waswasatus syaitan. Ya. Jadi ibadah itu syaratnya dua. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti tata cara tuntunan ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sudah ditetapkan hukumnya, kalau sir ya sir, jahar ya jahar. Jangan yang kemudian sir ini dijaharkan, walaupun nanti ada pada hukumnya boleh seseorang dalam sholat sir dia menjaharkan, boleh. Ya, kapan? Kalau dia sholat sunnah atau dia sholat sendirian, zuhur, asar, dia sholat sendirian, kemudian dia ingin menjaharkan sholatnya, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, enggak apa-apa, silakan. Ya. Jadi kita mengamalkan ibadah itu hendaknya sesuai dengan tuntunan Nabi dan penjelasan para ulama. Dan perasaan kita merasa bahwa kok tidak nyaman, merasa tidak sempurna, ingat itu adalah waswasatus syaitan, bisikan setan dalam hati. Justru kalau kita perturutkan nanti merugikan orang lain. Nah, bagi kita yang kemudian Ustaz, jamaah ini nggak tahu hukumnya dan dia tetap saja bahwa meninggikan suaranya ketika salat sir, maka insya Allah kita yang melaksanakan ibadah sedikit pun tidak akan berkurang nilai pahalanya. Ya, mungkin hal-hal seperti ini kalau sudah kita ingatkan, diberikan penjelasan secara hukumnya, tapi yang bersangkutan masih melakukan hal tersebut, disinilah kita letakkan apa yang kita sebut dengan at-tasawuf. Coba saling menghargai. Ya, jangan perkara yang nanti seperti ini menimbulkan ada cekcokan, pertengkaran, dan satu sama lain tidak saling islah. Ya, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Itu Pak ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, yang sampai kepada kita ini menjadi ilmu yang berkah, yang kita amalkan, bukan berdasarkan ego kita. Oh, saya enggak mau karena bukan guru saya yang menyampaikan. Enggak, ilmu itu dari siapapun. Ya, kalau memang dasarnya adalah qala Allah, ini firman Allah, qala Rasul, ini tuntunan Nabi, amalkan. Tidak berdasarkan ego. Ibadah itu tidak sesuai dengan selera. Kalau ibadah diukur dengan selera, beda-beda orang, beda seleranya Pak. Si fulan seleranya kalau zikir dia harus kencang. Si fulan kalau zikir dia harus pakai goyang-goyangkan kepala. Si fulan kalau sholat pengen gerakannya begini. Enggak, ibadah ini tidak diukur dengan selera. Ada aturannya, ada syariat yang sudah mengatur. Semua selera itu harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita terus dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.